Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini perkenalkan, nama saya Daviendra Pratama, NIM 318. Saya akan menjelaskan atau memaparkan analisis dari tugas yang telah diberikan oleh Ibu Ida, yaitu dari kutipan pernyataan pada masa sebelum terbit Magna Carta tahun 1215 di Inggris, masyarakat pernah menolak membayar pungutan pajak atau upeti pada raja. Tidak ada pajak tanpa keterwakilan rakyat di parlemen atau wakil rakyat yang membela kepentingan rakyat. Sejak adanya Magna Carta atau slogan No Taxation Without Representation populer, pajak dipungut harus berdasarkan undang-undang yang disahkan parlemen. Tidak ada pungutan pajak oleh pemerintah kecuali didasari undang-undang yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pada tahun 1750-an, frase no taxation without representation digunakan di Amerika Serikat masa revolusi dan berkembang slogan istilah baru, yaitu taxation without representation is robbery. Pemungutan pajak tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk undang-undang adalah perampokan. Maka pungutan pajak harus dilakukan dengan undang-undang, sehingga ada istilah yang menyatakan bahwa taxation without representation is robbery dan no taxation without representation. Lalu, analisis pendapat saya dari pernyataan tersebut ialah pernyataan no taxation without representation dan taxation without representation is robbery menyiratkan prinsip bahwa pemerintah hanya berhak mengenakan pajak kepada rakyat jika mereka memiliki perwakilan dalam proses pengambilan keputusan terkait pajak tersebut. Analisis atas maksud pernyataan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlindungan hak rakyat. Perlindungan hak rakyat yang dimaksud yaitu pernyataan tersebut menekankan perlunya melindungi hak-hak rakyat terkait pemungutan pajak. Dalam konteks Inggris, sebelum terbitnya Magna Carta pada tahun 1215, raja-raja seringkali memungut pajak tanpa keterlibatan rakyat atau tanpa persetujuan mereka. Ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat karena mereka merasa tidak memiliki kontrol atau representasi dalam keputusan pajak yang mempengaruhi keuangan mereka. Dengan terbitnya Magna Carta, pentingnya peran parlemen dan persetujuan rakyat dalam pemungutan pajak menjadi jelas. Yang kedua yaitu keabsahan hukum. Pernyataan ini menekankan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang yang sah. Dalam konteks Amerika Serikat pada masa revolusi, pemukim koloni merasa tidak adil karena mereka dikenakan pajak oleh pemerintah Inggris tanpa adanya perwakilan mereka dalam parlemen Inggris. Frase taxation without representation is robbery menegaskan bahwa pemungutan pajak semacam itu dianggap sebagai perampokan karena tidak memiliki dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, mereka menuntut adanya perwakilan mereka dalam proses pembuatan kebijakan pajak. Dan yang ketiga, perwakilan dan demokrasi. Pernyataan tersebut menyoroti prinsip dasar demokrasi, yaitu partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Pajak adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara, dan memungut pajak tanpa persetujuan rakyat melanggar prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pemungutan pajak yang adil dan legal harus melibatkan representasi rakyat melalui parlemen atau wakil rakyat yang dipilih oleh mereka. Dalam kesimpulannya, pernyataan no taxation without representation dan taxation without representation is robbery mengekspresikan kebutuhan akan perlindungan hak rakyat dalam pemungutan pajak, keabsahan hukum dalam proses tersebut, dan pentingnya perwakilan rakyat dalam keputusan pajak. Pernyataan ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kontrol yang dimiliki rakyat terhadap pengelolaan keuangan negara. Baik, itu tadi analisis dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.